Halo sedulur Bojo, kita akan berjumpa lagi di segmen baru di Bea Cukai Yogyakarta, yaitu Bejo Podcast. Baiklah, kalau biasanya kan kita hanya mendengarkan suara Bea Cukai ataupun suara dari pegawai Bea Cukai melalui Bejo Radio, kali ini kita hadir di Bejo Podcast. Nah, untuk pesan sponsor kali ini tidak lengkap rasanya kalau misalnya kita membukanya tanpa sebuah pantun. Jadi kita akan membukanya dengan sebuah pantun ya, sambil kita mengenalkan narasumber kita pada hari ini, yang sangat spesial pada hari ini. Jalan-jalan ke Mall Kokas. Cakep. Ke Mall Kokasnya bersama Hasan. Artinya, Selamat datang sedulur Bejo di Bejo Podcast. Kita bersama dengan ahli di bidang pengawasan. Apa kabar Pak Hudi? Selamat datang di Bejo Podcast kita pada kali ini Pak Hudi. kabar baik, makasih Mas Alhamdulillah, Topan. masih dengan sehat dan semangat ya Pak Oh, Hudi harus dengan semangat gitu ya. Oke, baiklah. Untuk informasi sedulur Bejo bahwa Pak Hudi ini merupakan ahlinya di bidang pengawasan. Selain ahli di bidang pengawasan, dia juga sangat bertalenta dan juga berprestasi ya Pak ya. Karena Bejo ini kan sangat ideal dengan pegawai-pegawai yang berprestasi ya. Ya. Baik, untuk Pak Hudi sendiri kan mungkin para sedulur Bejo di sini kan masih agak awam ya dengan di bidang pengawasan itu seperti apa. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit ya Pak Hudi ya terkait dengan di bidang pengawasan itu tugas dan fungsi itu apa aja sih? Oke, kan saya ditugaskan di seksi P2. P2 itu penindakan dan penyidikan. Oke, penindakan dan Tetapi penyidikan pada ya. prinsipnya ada 3 tugas yang ada di seksi P2 itu. Yang pertama adalah intelijen, kemudian ada penindakan, dan ada penyidikan. Oke. Tetapi ada beberapa tugas lain yang nempel di 3 fungsi utama itu. Ada terkait pengelolaan barang hasil penindakan, kemudian ada pengelolaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan juga senjata api. Jadi ada 5 tugas itu yang nempel di seksi penindakan dan penyidikan. Oke, gitu. sampai sekarang itu ya? Iya, sampai sekarang itu. Oke, gitu. Kalau misalnya Pak Hudi sendiri menangani di bidang apa? Atau di seluruhnya? Oke, jadi sebenarnya di P2 itu memang kita secara spesifik ditugaskan pada satu unit ya. Jadi kalau zaman dulu masih ada yang namanya subseksi. Iya. Dulu kan ya? saya dulu kasubsi penindakan ya. Kemudian setelah di tahun 2020 ada delayering ya. Akhirnya yang tadinya kepala subseksi berubah menjadi pejabat fungsional. Pemeriksa bea cukai. Akhirnya yang tadinya ada subseksi sekarang berubah jadi unit aja gitu sih. Unit intelijen, unit penindakan, dan unit penyidikan. Nah, kebetulan saya saat ini nomenklaturnya masih pemeriksa bea cukai ahli pertama di bidang penindakan. Baik, di penindakan ya. Tetapi secara kita bekerja, kerja sama tim kita sama-sama. Misalnya walaupun saya di penindakan, saya juga sebagai PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil. Jadi saya juga bantu di penyidikan. Tetap all ya Pak ya? Kalau ketika anggota unit intelijen butuh anggota untuk melakukan surveillance ya, saya juga turun ke lapangan. Oke, baik. Oke, kita langsung ke unit pengawasan aja Pak ya? Oke. Karena ini kan temanya terkait dengan pengawasan ya. Ya. Nah, ada salah satu barang atau salah satu indikator di bea cukai itu kan bea dan cukai gitu kan. Ya. Nah, untuk cukai sendiri itu kan indikator utama itu kan pengawasan ya. Kita harus mengawasi cukai-cukai itu gitu kan. Nah, kenapa sih kalau misalnya cukai itu harus diawasin kayak gitu? Kalau misalnya kan bea kan itu kan kita cuma ada yang mengawasi, ada yang melayani gitu kan. Kalau cukai itu kenapa sih lebih cenderung ke mengawasi seperti itu? Oke. Karena pada prinsipnya cukai itu kan ada 3 jenis barang yang namanya barang kena cukai. Di mana barang kena cukai itu kenapa dianggap sebagai barang kena cukai? Karena ada karakteristiknya. Karakteristiknya itu ya? Karakteristiknya yang konsumsinya perlu diawasi, kemudian pengedaraan juga perlu diawasi. Kemudian apabila penggunaannya itu melebihi akan mengakibatkan kesehatannya berkurang. Efek negatif ya? Efek negatif untuk kesehatan masyarakat dan juga lingkungan. Kemudian di dalam itunya harus ada pengenaan sebagai penerimaan negara ya, sebagai bukti keseimbangan. Nah, dari antara 3 karakteristik itu ada barang-barang kena cukai yang harus dikenai cukai. Ada etil alkohol, ada minuman mengandung etil alkohol, dan ada hasil tembakau. Hasil tembakau. Oke. Kalau misalnya nih kita langsung aja ke yang barang hasil kena cukainya Pak Hudi ya. Kalau misalnya MMA ya atau minuman beralkohol itu kan pangsa pasarnya itu kan paling di sebagian kelompok gitu ya. Etil alkohol juga mungkin ada sebagian kelompok. Kita bicara mengenai barang kena cukai yang bisa mencakup semua lapisan masyarakat ya, terkait dengan hasil tembakau gitu. Kalau hasil tembakau itu kan ada berbagai macam ya, kalau nggak salah ya. Ada 6 kalau nggak salah itu kan. Nah, untuk hasil tembakau sendiri, mungkin ada beberapa indikator yang bisa diawasin. Mungkin ada yang tidak memenuhi aturan, atau mungkin ada yang dipalsukan, seperti itu, atau gimana? Baik.
Kalau hasil tembakau, kalau kita ngomong rokok ya. Ya, kita ngomong rokok dulu nih. Atau ini yang lagi nonton ini pada ngerokok nggak ini? Itu ada yang pakai cehutu itu kayaknya itu. Oh, kalau anak-anak muda kan ya, biasa dia rokok Iya. elektrik gitu ya. Oh, yang vape-vape gitu ya. Vape itu. Nah, jadi kalau rokok atau hasil tembakau itu adalah yang sering kali sering kali di yang ilegal gitu ya. Memang ada 5, tetapi yang sering kali dilanggar itu yang pertama adalah terkait barang kena cukai atau rokok itu tidak menggunakan pita cukai. Oh, ada namanya pita cukai ya? Pita cukai. Jadi untuk tahu apakah barang kena cukai dalam hal ini hasil tembakau itu adalah legal, maka dia harus dilekati dengan pita cukai. Oke. Pita cukai itu dokumen negara loh Mas Tovan. Oh, jadi gitu? jadi itu memang sengaja dibuat untuk pabrik rokok untuk dilekatkan pada produk dari pabrik rokok tersebut. Oh, gitu. Untuk mengetahui apakah produk itu legal atau tidak. Karena pita cukai itu memang haknya si pabrik rokok itu untuk dilekatkan pada produk pada pabrik rokok tersebut. Oh, hasil produksinya gitu ya? Betul. Nah, kalau yang melanggar adalah ketika hasil tembakau itu tidak dilekati dengan Pita cukai. Kita bilangnya polos. Oh, polosan gitu Polosan, ya? Bukan gitu yang ya. ketengan tapi ya? Bukan ketengan, Oh, bukan tapi ketengan. polos. Jadi Polosan. artinya rokok tersebut tidak ada pita cukainya. Oke. Terus yang kedua ada yang tidak dilekati dengan pita cukai yang bekas. Pita cukai bekas itu maksudnya gimana? Jadi Coba? gini, adalah oknum gitu ya yang misalnya wah ini eman-eman nih. Pita cukainya masih bagus Masih kinyis-kinyis. bagus ya? Dikelentein pelan-pelan, dikumpulin. Nanti akan ditempelkan di produk yang lain gitu. Itu nggak boleh gitu. Karena pada prinsip, secara prinsip pita cukai itu hanya boleh dilekatkan 1 kali. Oh, gitu. Jadi ketika para ahli hisab ini ya, para ahli hisab itu ini udah pada ngebul semua ini Pak ya? para ahli hisab kalau buka bungkus rokok harus bunyi krek. Harus ada yang robek gitu ya? Harus robek karena buka krek karena dia dilekatkannya pada sisi bukaan. Oh, gitu. Rokok itu retek Jogja gitu ya. Ketek Jogja gitu ya, ahli ketek gitu. Nah, itu harus jadi nggak boleh dilekati dengan pita cukai yang bekas. Itu melanggar. Oke. Dan yang ketiga, ada oknum yang membuat pita cukai palsu. Oh, gitu. Jadi barang kena cukainya, hasil tembakaunya, rokoknya itu dilekati dengan pita cukai yang palsu. Oh, gitu. Nah, ngebuatnya itu tuh gampang atau susah sih, Pak? Harusnya susah. Karena Harusnya apa? susah ya? Karena pita cukai itu dibuat khusus oleh konsorsium pita cukai. Oh, gitu. Ada 3 perusahaan yang bekerja sama untuk membuat pita cukai. Ada yang khusus buat produksi kertasnya, ada yang memproduksi hologramnya, dan ada yang tukang nyetaknya. Jadi kalau mau bikin pita cukai palsu, otomatis dia harus ya kong kali kong dengan 3 perusahaan ini. Itu. Atau dia kalau misalnya bikinnya abal-abal ya bisa aja, tapi akan mudah untuk diidentifikasi. Oh, gitu. Gitu. Berarti nggak bisa pakai kertas HVS gitu ya? Bisa, karena gitu kalau ya? pakai, jadi alat untuk mengecek keasliannya menggunakan yang namanya UV light. Oh, UV light. Nah, nanti kalau di sinar UV akan kelihatan tuh mana yang asli, mana yang yang kayak buat uang. kayak uang. Buat jadi, uang itu ya. Jadi kertasnya pita cukai itu mirip dengan uang, Mas. Oh, gitu. Mirip dengan uang. Jadi ketika itu sama gitu. Jadi bisa digunain untuk uang sama buat pita cukai gitu ya. Betul, Oke, baik. Dan yang keempat itu salah personalisasi. Itu gimana itu? Jadi gini, jadi saya udah bilang bahwa pita cukai itu dibuat khusus untuk pabrik rokok yang sudah ber-NPWP atau berizin untuk memproduksi. Nah, setelah dia berizin, dia akan request ke bea cukai nih, Pak, saya mau produksi rokok nih. Saya minta pita cukai, saya pesan pita cukai, saya bayar pita cukai. Pita cukai datang hanya boleh dilekatkan pada produk dari pabrik rokok tersebut. Oh, gitu. Berarti nggak boleh dengan produk lain gitu ya? Nggak boleh namanya pita cukai itu digeser, Oh, gitu. dipindahkan ke pabrik lain atau dalam hal ini biasa dijual. Oh, gitu. Karena pasti itu yang namanya, pasti kan ketahuan karena pita cukai itu ada yang namanya personalisasinya, ada kodenya. Oh, ini pabrik ini memproduksi produk ini gitu. Tidak boleh pita cukai ini dilekatkan pada produk pabrik lain. Oh, gitu. Bisa kayak saya nggak boleh pakai bajunya Pak Hudi gitu ya? Nggak boleh. Harus cukup Pak Hudi gitu ya? Nggak boleh kan? Saya lebih keren dari Mas. Enggak ya? Oh, ya lebih tinggi pangkatnya sih Pak. Oke. Yang terakhir ya? Yang terakhir itu salah peruntukan. Oke, bedanya apa nih sama personifikasi tadi? Personalisasi beda. Personalisasi, maaf. Jadi kalau salah saltuk atau salah peruntukan itu adalah ketika gini. Jadi pita cukai, di dalam pita cukai itu ada tulisan jumlah batangnya. Oke. Nah, pengenaan cukai adalah per batang. Misalnya sekian rupiah per batang. Jadi ketika dalam kemasan itu isinya 20 batang, maka pita cukainya pun harus untuk yang 20 batang. Oke, jadi nggak boleh salah jumlah gitu ya? Betul, misalnya dia kemasannya isi 20 batang, ternyata yang dilekati
untuk pita cukai yang 12 batang. Oke. Berarti 8 batangnya tidak bayar ke negara. Gitu. Disisipin ya Pak, diselundupin gitu. Oke, Terus yang kedua satu lagi, pita cukai itu, tarif cukai itu untuk tiap jenis sigaretnya atau rokoknya itu berbeda tarifnya. Jadi ketika sigaret ketek tangan pasti lebih murah dari sigaret ketek mesin. Oke. Nah seringkali yang dilakukan oleh oknum adalah melekatkan pita cukai sigaret ketek tangan kepada sigaret ketek mesin atau sigaret putih mesin yang biar harganya lebih turun gitu ya. Betul, itu berarti ada selisih yang harusnya bayar ke negara jadi nggak bayar. Oke, gitu. baik. Itu dulu bejo tuh. Jadi tadi yang minta ketek tadi ya, tolong jangan dikletekin lagi pita cukainya. Oke, baik. Kita tadi sudah mengetahui ya beberapa terkait dengan ciri-ciri rokok ilegal ya Pak Rudi ya. Nah, kalau misalnya terkait pengawasan kan otomatis pasti berkaitan dengan yang namanya itu tuh sanksi ya. Oke. Nah, sanksinya tuh apa sih? Dan juga kontribusi ya. Misalnya kayak saya masyarakat awam nih, mbah saya itu tuh yang pelinting rokok gitu kan. Nah, kontribusi dari masyarakat itu apa sih untuk mencegah peredaran rokok ilegal ini? Baik. Kalau tadi terhadap misalnya dalam hal kita melakukan operasi penindakan, iya ada operasinya ya? Ada, kita melakukan turun ke lapangan, kita melakukan operasi, kita mendapati rokok-rokok yang ilegal dari yang 5 kategori tadi. Hal yang kita lakukan adalah kita melakukan penegahan terhadap barang tersebut. Oke. Barang itu kita tegah, kita bawa barangnya, kita bawa yang bersangkutan ke kantor. Oh gitu. Kita ke kantor, kita lakukan pendalaman lah, kita penelitian barangnya dapat dari mana, kemudian bagaimana cara dia mendapatkannya. Diwawancara gitu ya? Diwawancara. Kita lakukan wawancara. Nah dari hasil wawancara tersebut kita akan menyimpulkan langkah berikutnya apa yang kita lakukan gitu ya. Apakah kita yang paling berat adalah ketika nanti ini lanjut kepada penyidikan gitu. Penyidikan. Kita sudah penyidikan. Jenjang berikutnya ya. Tetapi sekarang ada yang namanya PMK 237 di mana untuk pasal-pasal tertentu di Undang-Undang Cukai pelanggarannya bisa digantikan dengan membayar sanksi administrasi. Oke, sanksi administrasi itu berapa besar itu Pak? Sebesar 3 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Oh gitu, jadi ada nilai cukai itu dikali 3. Dikali 3. Misalnya dia harusnya terhadap rokok yang dia melanggar itu nilainya 1 juta. Ya dia bersedia nggak bayar 3 kali 1 juta? Kalau dia nggak mau lanjut ke ranah penyidikan. Jadi itu. Ada sanksi administrasinya ya. Tapi terhadap barangnya walaupun dia sudah bayar, ada kebersediaan dia untuk bayar, tetap terhadap barang kena cukai yang ilegal tersebut nggak boleh beredar, tetap harus kita tegah gitu ya. Bukan kita bayar, barangnya itu tuh kita kasih lagi kayak gitu ya. Kita nggak boleh. Nggak boleh kan? Kita BDN kan, kita barang dikuasai negara, kemudian di statusnya diganti menjadi barang menjadi milik negara, BNMNN. Kemudian yang berikutnya adalah ujungnya akan dimusnahkan. Oke, baik. Nah tadi pertanyaannya Mas Tovan terkait apa kontribusi peran masyarakat itu? Ya satu yang pertama, konsumsilah rokok yang legal. Yang pertama. Untuk yang penjual, ya jualah rokok yang legal. Gitu. Tetapi ketika nanti di lapangan melihat ada yang rokok yang ilegal, sampaikan ke kita. Sampaikan ke Bea Cukai. Lewat saluran-saluran yang ada, Mas Tovan. Untuk saluran Bea Cukai sendiri nanti ada di atas ya? Nanti silakan dihubungi melalui WA, Instagram, ataupun melalui website kayak gitu. Oke, ini satu pertanyaan terakhir Pak ya, pertanyaan titipan nih, sedang kita temuin nanti di lapangan. Kan merokok itu kan intinya itu tuh merusak kesehatan nih. Nah, apa sih bedanya kalau misalnya kita merokok ilegal sama kita merokok yang legal kayak gitu? Kan sama-sama nggak sehat tuh, sama-sama ngebul asapnya gitu. Bedanya tuh apa sih? Bedanya merokok yang ilegal dengan merokok yang legal. Kenapa barang kena cukai dikenai cukai? Yes. Tujuannya untuk menjaga kesehatan. Maksudnya biar masyarakat itu nggak ngerokok terus-terusan nih. Jadi uangnya itu biar jangan dipakai buat beli rokok terus gitu. Bisa dipakai beli yang lain. Nah kalau misalnya sudah merokok udah mengganggu kesehatan, yang kedua dia merokok yang ilegal, dosanya double. Double ya. Double dong ya. Di dunia kena, akhirat juga kena gitu ya. Lebih baik walaupun kamu ya merokok yang legal. Tetap bayar cukai ke negara. Dan sambil diingatkan, oh iya lama-lama ini kok rokok tambah mahal. Tak kurangin lah. Akhirnya kan tubuh jadi sehat gitu. Gitu. Terlalu banyak rokok. Karena gitu. Sesuai dengan tadi ya, pengendaliannya itu harus pemakainya harus dikendalikan gitu ya Pak Rudi. Dan satu lagi, kalau rokok yang ilegal, kita kan nggak tahu nih, kita nggak tahu pabriknya, kita nggak tahu bagaimana pabrik itu memproses barang kena cukainya, kita nggak tahu bahannya tembakonya itu dapat dari mana, atau tembakau yang
yang jelek, yang berbahaya buat kesehatan. Oh iya, kualitasnya itu ya Pak kualitas ya? tembakau Oke, baik, kita baik. nggak tahu. Gitu. Tapi kalau pabrik rokok yang legal, yang punya izin, kita bisa ngaudit, kita bisa cek proses produksinya seperti apa gitu. Oke, baik. Karena juga ke depannya tuh cukai juga akan dikenakan ke ada beberapa produk juga ya Pak ya, yang menimbulkan efek negatif bagi masyarakat. Oke, baik. Baik, Pak Hodi, mungkin ada sedikit 1-2 kata yang akan disampaikan kepada Sedulur Bejo gitu terkait dengan rokok ilegal itu seperti apa? Baik. Jangan merokok kayak gitu atau gimana? Kalau jangan merokok, kita nanti gajinya kurang itu. Iya. Agak susah nih ngelarang al-hisab ini agak susah. Nanti ini. gajinya juga nanti. Iya, gitu ya Pak. Agak susah. Jadi kalau boleh saya 1 kata, 2 kata. Satu gitu kalimat deh, satu kalimat khusus Pak Hodi nih kali ini. Kalimat ya. Ya, Sedulur Bejo, kalau petugas bea cukai di Jogja itu nggak banyak, cuma 132 orang gitu ya. Yang di pengawasan itu cuma 22 sekarang. Dan wilayah pengawasan kami, Mas Tovan, itu ada 5 kabupaten kota. 1 DIY ya Pak. 1 daerah istimewa Yogyakarta. Gitu. Dan artinya apa? Dengan kami 22 orang di unit pengawasan, gitu, kita gandengan tangan itu, kita nggak akan cukup menutup seluruh wilayah DIY. Gitu. Benar. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat daerah istimewa Yogyakarta apabila mendapati di lingkungan sekitarnya itu rokok-rokok yang ilegal. Oke, baik. Setelah itu menyampaikan ke kami, Dilaporkan ya Pak ya. menyampaikan ke Bea Cukai Jogja agar apa? Ya udah kita bisa memberantas, kita menggempur rokok-rokok ilegal itu dari daerah istimewa Yogyakarta. Tujuannya apa? Satu, masyarakat sehat, nggak ngerokok yang ilegal yang kita nggak tahu bahannya apa. Kedua, menyelamatkan penerimaan negara. Benar. Semakin sedikit rokok ilegal yang beredar, maka penerimaan cukai akan semakin Naik. semakin banyak. semakin Oke, tinggi. baik. Dan itu pun pasti akan kembali ke masyarakat itu lagi sendiri. untuk manfaat-manfaatnya. Karena ada namanya DBHJAT juga Ada ya, namanya dana yang bagi untuk hasil. masyarakat juga gitu ya. Betul, ketika cukai itu naik, nanti akan turun lagi ke masyarakat gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hodi ya atas kesempatannya pada kali ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga keselamatan ya dalam Amin. bertugas. Amin. Nanti pokoknya untuk ahli hisab yang di belakang, ngerokoknya itu tuh yang legal ya. Iya. Selain merokok, nanti juga ada penerimaan negaranya juga. Oke. Baik, Sedulur Bejo, kita sudah sampai di ujung acara kita pada akhirnya Pak Hodi ya. Kita nanti akan bertemu pada segmen berikutnya untuk segmen yang lebih seru lagi. Tetap bersama Bejo Podcast, melihat sisi lain Bea Cukai dari sudut lain. Kami pamit, assalamualaikum. Monggo diminum dulu iya, Pak. makasih. Ini bukan bahan kena cukai kok.